Bab 1130, Kompetisi Alam Semesta. Anyo berdiri dengan hormat dan tidak berkata apa-apa. Grace Nalan tiba-tiba berkata, "Zeno Ao diatur oleh ayahku." Dia berkata diam-diam. Zeno Ao memiliki hubungan rahasia dengan Kepala Nalan. Tetapi kejadian di klan Tianlong kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Nalan. Belum lagi Kepala Nalan. Bahkan ketua pavilion dan aku tidak tahu bahwa dekan akan menyamar kali ini dan kembali ke alam semesta Guanxuan. Kali ini, klan Tianlong ingin mengembangkan seorang jenius dari klan siluman. Kemudian memasuki Akademi Iblis. Lalu akhirnya mengendalikan seluruh Akademi Iblis. Tetapi, dia tidak menyangka akan bertemu dengan dekan. Tapi kepala keluarga Nalan memang sedang merencanakan. Dia punya mata-mata di berbagai keluarga. Tentu saja, banyak juga informan dari keluarga lain di keluarga Nalan. Grace Nalan tetap acuh tak acuh untuk beberapa saat dan kemudian berkata, "Sudahkah kamu memberitahu Sander tentang hal ini?" Dia mengangguk diam-diam. "Aku tidak berani menyembunyikannya dari ketua pavilion." Dekan meminta bawahan untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Jadi, bawahan segera memberitahu dekan. Grace Nalan mengangguk sedikit. Kembali ke Guanxuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Anyo juga menghilang di tempatnya. Keluarga Nalan. Grace Nalan duduk di ujung meja. Dan di sebelahnya adalah Mirwan Nalan, kepala keluarga Nalan. Hanya ada ayah dan anaknya itu di seluruh aula. Grace Nalan memiliki wajah tanpa ekspresi dan sudah lama berada di posisi tinggi, jadi saat ini dia memiliki tekanan yang tidak terlihat pada dirinya. Mirwan Nalan berkata dengan lembut, "Kamu tahu segalanya." Grace Nalan mengangguk. Mirwan Nalan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Anyo memang luar biasa." Grace Nalan berkata, "Kenapa?" Mirwan Nalan menoleh untuk melihat ke arah Grace Nalan. "Grace, kamu adalah ketua pavilion Xianbao dan nyonya alam semesta Guanxuan. Tapi apakah kamu yakin posisimu aman?" "Kamu." Plok. Grace Nalan tiba-tiba memukul meja dan meja itu pecah. Suara Mirwan Nalan tiba-tiba berhenti. Wajah Grace Nalan tertutup embun beku. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Ayah, apakah menurutmu tanpa klan Tianlong, tanpa Nona Maya, aku dan orang-orang Nalan dapat duduk santai?" "Kamu sungguh salah." Mirwan Nalan mengerutkan kening. Grace Nalan menggelengkan kepalanya. Nona Rosachi dan Selina dari alam semesta nyata, gadis dari peradaban Tianxing, dan Nona Fanny Zhou. Kemampuan mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari aku. Aku bisa menjadi ketua pavilion Xianbao dan nyonya nominal alam semesta Guanxuan bukan karena aku sangat mampu. Hanya karena aku sudah mengenal Sander lebih awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin giliran aku yang memimpin pavilion Xianbao dan kabinet?" Wajah Mirwan Nalan suram. Grace Nalan menghela nafas dengan suara rendah. "Ayah, aku datang untuk mengingatkan kamu sebelumnya. Hanya untuk memberitahu kamu bahwa masalah di akademi sangat dalam. Dan banyak orang menatap keluarga Nalan. Aku pikir kamu memahaminya. Tapi sekarang sepertinya kamu masih belum mengendalikan ambisimu." Mirwan Nalan menatap Grace Nalan. "Grace, kamu tidak kekurangan apapun. Selama bertahun-tahun, untuk menghindari kecurigaan, kamu sudah memberikan dukungan kepada orang-orang Nalan. Tetapi itu terbatas. Tapi aku tidak bisa tidak memikirkan keluarga Nalan. Aku tahu bahwa aku kurang berwawasan dan fisikku tidak cukup besar. Tapi tahukah kamu betapa rendah hati orang Nalan dalam menghadapi klan Tianlong selama bertahun-tahun ini? Seberapa agresifkah mereka?" Grace Nalan terdiam. Mirwan Nalan melanjutkan, "Kamu tidak ingin kami terlibat dalam masalah ini. Tetapi tahukah kamu bahwa saat kamu menjadi ketua pavilion Xianbao dan nyonya Akademi Guanxuan,
Keluarga Nalan pasti akan terlibat di pusaran ini. Sama seperti di dunia sekuler. Ketika ada seorang putra mahkota dan kaisar tiba-tiba mendukung pangeran lain. Izinkan aku bertanya kepada kamu. Biarpun pangeran itu tidak ingin berperang. Dapatkah dia dan keluarga ibunya benar-benar menjauh dari masalah? Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu, Sander, termasuk Nona Maya. Kalian tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Itu karena kalian sudah memiliki kekuatan terbesar di dunia. Lalu bagaimana dengan kami, Grace? Kalian tidak bisa membuat semua orang melakukan hal yang sama seperti kalian. Mata Grace Nalan perlahan tertutup. Mirwan Nalan melanjutkan. Seorang kaisar memiliki sekelompok pejabat istana tersendiri. Kalau dekan berikutnya bukan anak kamu, situasi keluarga Nalan hanya akan bertambah buruk dalam beberapa tahun. Lihatlah Master Pedang Dunia. Setelah dia pergi, apa yang terjadi dengannya saat itu? Di antara keluarga yang memiliki koneksi dengannya, kecuali keluarga Gu dan keluarga Yue, berapa banyak keluarga besar lainnya yang baik-baik saja? Aku ayahmu, tetapi aku juga pemimpin keluarga klan Nalan. Aku harus memikirkan keluarga Nalan. Grace Nalan berkata dengan lembut. Ayah harus memahami bahwa keluarga Nalan pada awalnya hanyalah keluarga kecil. Dan kita tidak memiliki dasar yang cukup. Bahkan kalau aku mendukung keluarga Nalan dengan penuh semangat, kekuatan keluarga Nalan akan meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa ini pasti akan membuat keluarga Nalan sombong dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran keluarga? Mirwan Nalan terdiam. Grace Nalan melanjutkan. Selain itu, ayah, hanya karena ibu mertuaku menyerahkan paviliun Xianbao kepadaku, bukan berarti dia benar-benar tidak peduli. Kamu harus tahu bahwa di belakang Sander, selain ibu mertuaku, ada juga kekuatan besar seperti keluarga Yang dan tim perencana. Hanya karena mereka tidak peduli tentang hal-hal sekarang bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa. Entah perilaku keluarga Nalan atau apa yang dilakukan klan Tianlong. Menurut kamu apakah mereka benar-benar tidak tahu? Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Dan Nona Maya, dia dan Sander adalah satu tubuh. Apa menurutmu dia dan Sander sudah benar-benar putus hubungan kali ini? Biar ku beritahu, Sander bukanlah orang yang tidak berperasaan. Nona Maya sudah bersamanya melalui bahaya selama bertahun-tahun. Statusnya sangat istimewa di hati Sander. Kamu menganggap hal-hal terlalu sederhana. Wajah Mirwan Nalan tanpa ekspresi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan denganku sekarang? Grace Nalan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan berurusan denganmu. Mirwan Nalan sedikit mengemit. Grace Nalan perlahan berdiri dan berkata dengan lembut. Ayah, banyak hal sudah terjadi di alam semesta Guanxuan selama periode ini. Hal-hal ini membuatku mengerti bahwa sekeras apapun aku berusaha, Paviliun Xianbao dan alam semesta Guanxuan bukanlah sesuatu yang dapat kukelola dengan baik. Jadi, aku sudah mengajukan pengunduran diri kepada ibu mertuaku dan menyerahkan Paviliun Xianbao ke tangan Nona Fanny Zhou. Sedangkan untuk kabinetnya akan dikelola bersama oleh Nona Fanny Zhou dan Nona Rosachi. Grace. Mirwan Nalan segera berdiri. Dia memandang Grace Nalan dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak boleh. Grace Nalan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Jadi kenapa aku harus menempati posisi itu? Nona Fanny Zhou dan yang lainnya lebih baik dan lebih cocok dari aku. Setelah mengatakan itu, sedikit kerumitan muncul di matanya. Dan dia segera berjalan keluar. Di dalam aula, wajah Mirwan Nalan sepucat kertas. Di kota Guarixuan, kabinet dalam. Jumlah orang di kelompok kabinet dalam tidak banyak. Sekarang ada 9 orang.
Tetapi orang yang memiliki kekuatan militer nyata bahkan lebih sedikit lagi. Tentu saja, hal ini sengaja dilakukan Sander Ye dan Grace Nalan. Kekuasaan orang di kabinet dalam sudah besar. Kalau mereka juga menguasai kekuasaan militer, kemungkinan besar akan terjadi masalah. Bukan karena takut pemberontakan, tapi terutama karena takut ambisi anggota kabinet dalam yang memegang kekuasaan militer secara bertahap akan tumbuh. Lagi pula, setiap anggota kabinet dalam pada dasarnya mewakili satu pihak. Kalau juga mendapatkan kekuatan militer, maka kekuatannya akan terlalu besar. Putri Gania dan Kaisar Yue memegang kekuasaan militer, tetapi mereka berada di luar. Mereka pada dasarnya hanya memiliki hak untuk memilih dalam urusan kabinet dalam. Dan mereka juga pintar dan pada dasarnya tidak peduli dengan urusan kabinet dalam karena mereka tahu bahwa kekuasaan ada di tangan mereka. Itu sudah terlalu besar. Jika ikut campur dalam kabinet dalam, tentunya bukan hal yang baik bagi mereka. Anggota kabinet dalam hari ini sudah tiba, termasuk Putri Gania dan Putri Yue. Di antara mereka adalah Nancy Zhen, keluarga Zhen yang baru saja menjadi anggota kabinet. Yang duduk di atas adalah Sander Ye. Tapi Grace Nalan tidak ada. Sander Ye melirik orang-orang di lapangan. Orang-orang di sini bisa dikatakan sebagai orang paling berkuasa di alam semesta Guanxuan. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku belum pernah duduk dan mengobrol baik dengan kalian seperti ini." Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang tertawa. Memang benar, sejak Sander Ye menjadi dekan, dia sudah berada di luar dan pada dasarnya tidak pernah kembali. Sander Ye berkata dengan serius, "Aku memanggil semua orang ke sini hari ini untuk mendiskusikan bagaimana mengatur alam semesta Guanxuan. Aku juga ingin mendengar pemikiran semua orang. Setiap orang bisa berbicara dengan bebas." Putri Gania tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dekan, bisakah kami berbicara dengan bebas?" Sander Ye mengangguk. "Ya." Putri Gania mengangguk, lalu berkata, "Kita semua memahami niat dekan untuk menegakkan tatanan. Tatanan seperti itu bukan tidak mungkin. Tapi aku punya dua ide. Yang pertama, dekan, tergesa-gesa akan membuat segalanya sia-sia. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam semalam. Begitu pula dengan tatanan baru ini. Semakin mendesak, semakin besar kemungkinan munculnya masalah. Bagaimanapun, dekan kita sudah menghargai yang kuat selama puluhan juta tahun. Dan kekuatan adalah segalanya. Kalau suruh semua orang mulai menjalankan hukum Guanxuan, banyak orang pasti agak menolak dan tidak nyaman dengan hal itu." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye yang mengangguk. "Lanjutkan." Putri Gania mengangguk dan melanjutkan, "Komponen inti dari alam semesta kita masih berupa keluarga dan sekte bangsawan besar dan kecil. Dan ini tidak dapat dihindari. Karena kalau seseorang yang berada di bawah bangkit, dia pasti akan membawa keluarganya bangkit bersama. Tidak lama lagi akan muncul keluarga serta apaling mereka berasal dari keluarga bangsawan atau kalangan bawah. Alasan mereka berjuang bukan hanya untuk memperbaiki din, tapi juga untuk memuliakan leluhur dan memimpin keluarga menuju kemakmuran bersama." Semua orang diam. Sander Ye mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Putri Gania masuk akal. Putri Gania tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan terus berbicara." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Silakan lanjutkan." Putri Gania mengangguk. "Ide kedua aku adalah ketika kita membangun tataran eta tidak boleh mengabaikan sifat manusia. Perlu dicatat bahwa apakah itu Helgas atau Selit ketika semua orang berkumpul untuk mencari perkembangan tujuan atamanya saat lalang untuk keuntungan. Hanya kalau ada manfaatnya barulah semua sangsa aktif Selite atau keluarga manapun pasti punya ambisi yang besar.
Tentu saja sangat tidak disarankan menghalalkan segala cara demi ambisi. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan antas memika dengan baik, maka akan mudah mengendalikan mereka. Ekali di samping tiba-tiba berkata, "Aku setuju dengan apa yang dikatakan Putkar, tidak peduli keluarga atau sekte bangsawan. Mereka adalah bagian penting dan akadema kita. Selain itu, ada banyak keluarga dan sekte bangsawan di seluruh alam semesta Guanxuan. Kalau mampu mengendalikannya dengan baik dan mendapatkan dantiwang mereka, maka akan sangat membantu kita." Semua orang memandang Ekali sekilas dan tersenyum kal. Biarpun mengenal Ekali ini, sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit komunikasi karena dia pada dasarnya berada di luar. Pada saat ini, Kaisar Yue yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba tertawa diam berkata, "Bagaimana cara mengendalikan keluarga dan sakte bangsawani? Aku gumadai alam semesta kita cukup besar, jadi kita tidak boleh hanya fokus pada alam semesta Guanxuan. Misalnya kita ada kompetisi untuk 10.000 negara. Lalu ketaga tidak ada kompetisi untuk alam semesta. Di bawah peradaban yang setara. Biarkan para jenius diam monster dari seluruh alam semesta berkumpul. Dan berikan mitalian yang lebih kais misalnya. Orang yang mendapat peningkat bagus tidak hanya akan mendapat hatlan tertinggi. Bahkan keluarganya juga bisa mendapat hadiah yang luar biasa." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Cara netak untuk mengendalikan keluarga dan sekte ini adalah dengan menggunakan manfaat. Selama manfaatnya cukup, mereka harus mematuhi aturan yang kita tetapkan. Dan mereka harus dengan sukarela mematuhi aturan kita. Tentu saja, ini hanya gambaran kasarnya. Kalau dekan menganggapnya layak, aku bisa membuat rencana yang lebih detail saat itu." Sander Ye mengangguk. "Aku selalu mengabaikan hal ini. Setiap orang hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kalau tidak ada manfaatnya, siapa yang mau mengikuti kita? Kompetisi ini adalah cara untuk mendapatkan manfaat. Tetapi itu tidak cukup. Nanti Kaisar Yue boleh menyiapkan rencana rinci untuk kabinet dalam. Kemudian memberikannya kepada aku atau Grace setelah kabinet dalam membahasnya." Kaisar Yue tersenyum dan berkata, "Oke." Putri Gania tiba-tiba berkata, "Sebenarnya dibandingkan dengan sekte dan keluarga bangsawan, selanjutnya kita akan menghadapi masalah yang lebih serius, yaitu setiap peradaban. Sekte dan keluarga bangsawan tetaplah kekuatan kecil. Tapi setiap peradaban lebih rumit. Tidak hanya mereka merupakan kekuatan besar. Mereka juga memiliki sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya." Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Nancy Zhen dan tersenyum. "Nona Nancy Zhen, kamu harus lebih banyak bicara dalam hal ini." Nancy Zhen tersenyum tipis, lalu berkata, "Sebenarnya dekan sudah punya solusinya, yaitu pemerintahan otonom per daerah sebelumnya. Setiap peradaban berada di bidang bintang kosmiknya masing-masing. Setiap orang bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi tidak bisa bercampur adik. Jadi bisa mereduksi banyak kontradiksi dan konflik. Tapi dimanapun ada manusia pasti ada pertikaian. Begitu pula antar peradaban. Orang yang peradabannya lebih tinggi pasti akan meremehkan mereka yang peradabannya lebih rendah. Kalau bertemu maka pasti akan menjadi konflik." Ngomong-ngomong soal ini, dia berpikir sejenak lalu berkata, "Jadi, aku sarankan agar ada larangan kalau saatnya tiba. Misalnya, tanpa alasan khusus, peradaban yang lebih tinggi tidak boleh memasuki peradaban yang lebih rendah. Kalaupun mereka masuk, mereka harus dibatasi. Seperti menurunkan tingkat kultivasinya. Selain itu, alam semesta Guanxuan harus membentuk penjaga khusus yang didedikasikan untuk menjaga tatanan antar peradaban di berbagai alam semesta." Sander Ye mengangguk. "Idemu bagus. Untuk penjaga khusus ini,
Nancy Zhen berkata dengan serius. Kekuatannya harus sangat kuat dan harus memiliki kekuatan tertinggi untuk menekan semua peradaban di alam semesta. Selain itu, penjaga ini harus tidak mementingkan diri sendiri dan tidak boleh ikut campur dalam urusan internal dan perkembangan setiap peradaban. Kalau tidak, maka akan merugikan banyak peradaban. Setelah Sander Ye berpikir sejenak, dia mengangguk. Apa yang kamu katakan sangat bagus dan dapat dilaksanakan. Adapun penjaga khusus ini, aku akan menetapkannya ketika saatnya tiba. Nancy Zhen tersenyum. Oke. Sander Ye memandang sekilas ke semua orang yang hadir. Lalu berkata, Putri Gania benar. Tergesa-gesa membuat segala sesuatu menjadi sia-sia. Menetapkan tatanan tidak bisa terburu-buru. Tetapi tidak bisa tidak terburu-buru juga. Mulai sekarang, setiap 6 bulan, mari kita kumpulkan staf kabinet dalam. Mari kita lebih banyak bahas dan berkomunikasi. Terutama Putri Gania dan Kaisar Yue. Kalian jangan sembunyikan kemampuan. Tidak ada yang namanya orang yang suka pamer akan mati lebih cepat di sini. Kalau kalian punya kemampuan, aku bisa memberi lebih banyak kekuasaan untuk kalian. Putri Gania tersenyum manis. Dekan, kamu sendiri yang bilang. Sander Ye mengangguk. Selama kalian mampu dan dengan tulus membantu aku menegakkan tatanan ini, aku bisa memberikan lebih banyak manfaat dan hak kepada kalian. Tentu saja, aku berharap kalian tidak kehilangan jati diri. Dia secara alami memahami bahwa cara terbaik untuk membuat orang bekerja untuknya bukanlah dengan memberi iming-iming dan mengatakan bahwa semua orang setara, tetapi dengan memberi keuntungan. Kalau kamu memberikan manfaat yang cukup, orang-orang ini akan bekerja keras untuk kamu. Dan mereka akan bekerja keras untuk membantu kamu dengan sukarela. Seperti halnya di dunia. Kalau bos memberikan iming-iming setiap hari, karyawan manakah yang akan bersemangat? Kalau atasannya murah hati dan strukturnya cukup besar, karyawan mana yang tidak mau mengikuti kamu dengan sepenuh hati? Semua orang mengobrol selama beberapa jam lagi. Ketika Sander Ye selesai menjelaskan semuanya, semua orang mengakhiri pertemuan. Di pintu masuk aula Guanxuan, Putri Gania dan Kaisar Yue berjalan perlahan. Awalnya mereka adalah musuh bebuyutan. Tetapi setelah bergabung dengan alam semesta Guanxuan, kebencian antara kedua pihak justru hilang. Tetapi mereka tetap berpura-pura berselisih. Tujuannya tentu saja untuk melindungi diri sendiri. Putri Gania tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya aku sangat terkejut kali ini. Kaisar Yue berkata, urusan klan Tianlong. Putri Gania mengangguk. Selama bertahun-tahun, klan Tianlong sudah berkembang sangat pesat. Dan bahkan keluarga mapan seperti mereka pun harus menjauhi mereka. Siapa yang berani menyinggung klan Tianlong? Bagaimanapun, Maya Ao mengikuti Sander Ye melewati bahaya setiap hari. Kalau Maya Ao benar-benar melahirkan seorang anak, belum tahu siapa yang akan menjadi dekan selanjutnya. Justru karena itulah klan Tianlong begitu percaya diri. Kaisar Yue berkata lirih. Aku juga kaget. Terlihat jelas dekan memang serius ingin mendirikan tatanan baru. Putri Gania mengangguk. Dekan sudah dewasa. Nyatanya, kejadian kali ini juga mengingatkan mereka berdua bahwa derni tatanan baru. Sander Ye bahkan berani menghancurkan klan Tianlong. Apalagi keluarga dan sekte bangsawan lainnya. Siapa yang berani main-main? Kejutan ini bahkan membuat mereka ketakutan. Sungguh kejam. Kamu harus tahu bahwa klan Tianlong ibarat kerabat asli Kaisar dan salah satu kerabat Sander Ye. Putri Gania menambahkan, sebenarnya ada sisi baiknya. Setidaknya niat dekan sangat jelas. Asalkan memang mampu cakap, dia bersedia memberikan lebih banyak kekuasaan. Apalagi target dekan bukan hanya alam semesta Guanxuan,
Tujuannya adalah agar seluruh alam semesta mengikutinya. Dan kita bisa melangkah lebih jauh. Kaisar Yue mengangguk. Sungguh disayangkan Nona Maya. Dia naga yang begitu baik. Tapi dilibatkan oleh keluarga sendiri. Ih, Putri Gania mengangguk. Nona Maya memang sangat dirugikan kali ini. Tapi hubungan antara dia dan dekan sama sekali tidak terbayangkan oleh orang awam. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kita tidak boleh membicarakan gosip dekan di belakangnya. Ayo pergi. Segera. Kedua wanita itu menghilang. Di sisi lain, Anyo menemui Sander Ye. Ketika mengetahui bahwa Grace Nalan sudah melepaskan posisinya sebagai kepala paviliun Xianbao dan kabinet dalam, Sander Ye terdiam lama. Bersambung.